Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, nama saya Lili ya. Saya salah satu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang yang didinas di ruangan ini kurang lebih 2 minggu ke depan. Saya bekerja kurang lebih pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti ya. Dan saya yang akan merawat Mbak selama proses pemulihan Mbak di rumah sakit ini. Baik, sebelumnya nama Mbak siapa ya kalau boleh saya tahu? Baik. Nah, Mbak, apa yang dirasakan Mbak selama ini, Mbak? Saya merasa nggak berharga. Ya, baik. Oh, jadi Mbak tuh merasa tidak berguna ya, dan tidak berharga dan juga merasa bosan ya, Mbak, dari rekam medis yang saya baca. Nah, Mbak, apakah Mbak masih suka menyendiri, Mbak? Baik. Nah, Mbak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak ya, yang nantinya bisa dijawab oleh Mbak. Ini tidak ada jawaban salah atau benar ya, Mbak. Mbak bisa terbuka dengan saya, Mbak. Saya yang akan membimbing Mbak selama proses pemulihan ya. Saya harap Mbak bisa terbuka dengan saya, jangan merasa eh, menyendiri atau merasa sungkan untuk berbicara kepada saya, Mbak, agar memudahkan proses pemulihan Mbak selama ini ya. Saya akan mulai beberapa pertanyaan ya, Mbak. Mbak mohon bisa untuk menjawab dengan terbuka. Saya mulai ya, Mbak. Sebelumnya, Mbak sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini, Mbak. Apakah sepanjang hari, jarang, atau bahkan tidak pernah, Mbak? Tidak pernah ya, baik. Tidak pernah. Nah, selanjutnya, seberapa sering dalam 1 minggu Mbak ketemu orang di luar ruangan, Mbak? Apakah setiap hari atau sepanjang hari atau bahkan tidak pernah? Tidak pernah. Apakah Mbak memiliki orang yang bisa diajak berdiskusi tentang masalah pribadi Mbak atau hal-hal yang private, Mbak? Enggak. Jadi Mbak nggak punya teman cerita ya. Nah, jika Mbak sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa Mbak andalkan untuk membantu Mbak, misal dalam masalah finansial atau sosial Mbak sehari-hari? Nggak ada ya. Nah, jika seseorang berbuat baik kepada Mbak, apakah Mbak siap untuk membalas kebaikan tersebut? Enggak ya. Tapi Mbak didiamkan saja ya orang tersebut. Nah, selanjutnya dalam 12 bulan terakhir ini, apakah Mbak melakukan kegiatan sukarela untuk organisasi atau komunitas Mbak? Enggak pernah. Seberapa puas hidup Mbak terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, teman, keluarga, pendidikan? Mbak nggak puas ya, tidak pernah merasa puas ya, Mbak ya. Nah, selanjutnya, apakah Mbak dapat berhubungan dengan orang-orang yang Mbak temui? Enggak. Apakah Mbak menganggap diri Mbak dekat dengan orang lain, Mbak? Nggak pernah, tidak ya. Apakah orang dalam hidup Mbak peduli terhadap Mbak sendiri? Enggak ada yang peduli. Ada ya. Seberapa kuat keterkuatan Mbak dengan komunitas atau lingkungan Mbak sendiri? Gak pernah merasa ya, Mbak? Apakah Mbak merasa orang di sekitar Mbak ada tapi selalu merasa sendiri, Mbak? Mbak merasa ada orang di sekitar tapi Mbak selalu merasa sendiri ya? Iya. Apakah Mbak merasa ada kekosongan dalam hati Mbak sendiri? Menurut Mbak, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau tidak bisa berhati-hati kepada orang lain, Mbak?
Seperti mudah dipercaya atau sulit dipercaya? Sulit dipercaya. Ya. Apakah Mbak merasa orang hanya memanfaatkan Mbak tersebut? Iya. Apakah Mbak mempercayai perangkat desa, aparat, pedagang, dan sistem hukum, Mbak? Enggak. Nah, jika Mbak kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga Mbak, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan menurut Mbak? Berarti menurut Mbak tidak akan dikembalikan ya. Apakah apa yang membuat Mbak tidak dekat dengan orang lain, Mbak? Saya merasa nggak dihargai, dan menurut saya nggak perlu bersosialisasi. Tapi saya harus bersosialisasi karena mereka tidak tahu saya. Iya, baik. Apa saja kegiatan yang dilakukan saat sedang bersama keluarga, Mbak? Nggak ada kegiatan apapun. Oh, baik. Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain? Ada. Apa itu, Mbak? Kalau sama orang lain, mereka tidak mengerti perasaan saya. Terus dia kayak seakan-akan ngejutin saya kalau saya orang aneh. Apa yang menghambat Mbak saat berteman dengan orang lain, Mbak? Yang menghambat itu saya nggak percaya sama orang lain. Saya hanya percaya sama diri saya sendiri. Begitu. Baiklah, bagaimana kalau kita hari ini berbincang tentang perasaan Mbak dan kemampuan yang dimiliki? Apakah Mbak bersedia? Agar saya dan Mbak dapat mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian tidak berinteraksi. Berapa Mbak mau berbincang, Mbak? Kalau 15 menit mau tidak? Terserah suster lah. Oh, baik. Mbak mau berbincang di mana? Apakah mau di sini atau di taman? Sini aja. Sini aja, iya. Kita mulai ya, Mbak. Baiklah, saat ini Mbak bisa dikatakan mengalami penurunan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain ya. Ini bisa berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim kontak dengan orang lain, kurang hubungan yang memuaskan, seperti yang sudah dikatakan Mbak tadi. Nah, untuk itu saya akan membantu Mbak dalam meningkatkan interaksi sosial agar Mbak dapat memahami kehidupan yang lebih sehat, berbahagia, dan produktif, serta lebih memiliki hubungan yang bermakna. Mbak bisa menyiapkan waktu, kesiapan mental, dan pengetahuan untuk menerima informasi, bantuan, dan minat saling percaya ya. Menurut Mbak, apa keuntungan kita memiliki teman, Mbak? Nggak ada keuntungan. Nggak ada ya? Baik, jika begitu, jika Mbak merasa tidak ada keuntungan ya, saya paham Mbak masih belum mau berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau menurut Mbak sendiri, kerugian jika tidak punya teman tuh apa ya, Mbak? Nggak tahu. Nggak tahu, oke. Kalau begitu, Mbak I mau belajar berteman dengan orang lain tidak? Mau? Ya. Baik, berarti Mbak mau memiliki teman ya? Baik, alhamdulillah Mbak sudah mulai terbuka ya. Nah, untuk memulainya Mbak bisa belajar dengan saya dahulu. Untuk berkenalan, coba sebutkan dulu nama kita. Contohnya seperti ini. Nama saya Suslili. Selanjutnya, Mbak bisa menanyakan nama orang tersebut. Nama kamu siapa?
senang dipanggil siapa? Coba sekarang, ayo dipraktekkan. Misal kita belum kenal ya. Coba Mbak nanya kepada saya, Mbak. Nama kamu siapa? Saya Sus Lili. Kemudian Mbak perkenalan diri. Nama aku Nama aku Ayuni. Mbak Ayuni, baik. Terus kemudian Mbak Ayuni bisa nanya kepada saya, kamu senangnya dipanggil apa? Kamu senangnya dipanggil siapa? Saya senangnya dipanggil Lili. Ya begitu ya Mbak. Coba ulangi lagi Mbak Ayuni. Nama kamu siapa? Nama saya Amelia. Sus Amelia. Kamu dipanggil siapa? Saya suka dipanggil Lili. Nah, bagus sekali ya Mbak. Setelah berkenalan dengan orang lain, diajak ngobrol hal menyenangkan, misal tentang keluarga, hobi, dan pekerjaan. Nah, bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman ya Mbak? Bagaimana Mbak Ayumi setelah kita latihan berkenalan tadi? Ya, sedikit terbuka sih. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba diulangi kembali dan peragakan ulang cara berkenalannya Mbak. Nama kamu siapa? Nama saya Sus Amelia. Kamu dipanggil siapa? Saya suka dipanggil Lili. Oh, nama aku Ayuni. Iya, salam kenal ya. Ya, Bagus sekali ya Mbak, sudah mulai bisa untuk memulai percakapan. Baiklah Mbak, dalam sehari Mbak Ayumi mau berapa kali nih latihan berbincang dengan orang lain? satu kali aja. Aduh Mbak, kalau satu kali tuh menurut saya kedikitan deh. Bagaimana jika 2 kali saja? Ya, Setuju ya? Baiklah, jam berapa Mbak mau latihan? Ini ada jadwal kegiatan nih. Kita isi jam 11 dan 15. Kegiatan Mbak I adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar. Apakah mau? Mau ya, saya buatkan dahulu jadwalnya. Baik. Nah Mbak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman, berbincang dengan teman baru, dan latihan berbincang dengan teman baru, dan latihan berbincang dengan topik tertentu. Apakah Mbak mau? Mau ya. Bagaimana kalau besok kita jam 15 saja Mbak? jam berapa? 3 sore. Mau ya. Mbak mau berbincang di mana? Di sini aja. Nah, di sini saja ya Mbak. Baiklah, jika begitu besok kita ketemu lagi ya Mbak. Saya harap Mbak besok bisa lebih terbuka dengan saya dan teman sekamar Mbak Ayumi. Kalau begitu saya pamit dahulu ya. Selamat istirahat Mbak Ayumi. Ya, makasih.